Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya inna ni'mata idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Kenikmatan itu jika disyukuri maka dia akan menetap, namun jika dikufuri alias tidak disyukuri dengan baik maka kenikmatan itu lambat laun akan meninggalkan pemiliknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita taufiknya, agar kita semua selalu dan senantiasa mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Cinta yang tidak akan berakhir dengan kekecewaan, salah satunya adalah cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kita, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang naik, sering turun. Maka kita butuh yang namanya tajdidul iman, memperbaharui keimanan. Salah satu bukti bahwa keimanan kita turun adalah kita kurang semangat di dalam melaksanakan ibadah. Kalau telat, selalu telat. Kalau sesekali, wajar, namanya manusia. Tapi kalau setiap sholat jamaah, posisi selalu di belakang. Setelah sholat jamaah, tidak berzikir, langsung pulang. Setelah sholat jamaah, tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib pada sholat-sholat wajib yang ada, sunnah ba'diyahnya. Maka itu pertanda bahwa iman kita butuh yang namanya pembaharuan. Iman kita usang. Maka salah satu cara agar kita dapat memperbaharui iman kita adalah dengan dibacakannya kisah-kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW di dalam mendakwahkan agama Islam ini. Bagaimana lika-liku dakwah beliau SAW di dalam menyebarkan agama yang hak ini. Banyak kisah yang mungkin di antara kita sudah sering mendengarnya, tapi juga ada beberapa kisah yang mungkin belum familiar di telinga kita. Maka tidak ada salahnya jika pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian kita membacakan bagaimana kisah beliau SAW di dalam menyebarkan agama Islam ini, bagaimana lika-liku dakwah yang beliau alami di dalam menyebarkan agama Islam ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, ahlul batil, yaitu orang-orang kafir Quraisy di masa Nabi Muhammad SAW, mereka
memerangi Islam dengan segala macam cara. Bagaimana caranya Islam ini tidak bisa tersebar, karena mereka tahu secara fitrah bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur. Kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejujur itu mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah. Agama yang hak bukan agamanya Abdul Muthalib kakek saya, bukan. Tapi agama yang hak adalah agama Islam yang saya bawa. Masa kita yang tahu bahwa Muhammad adalah orang yang jujur, bahkan kita orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengatakan bahwa nitip barang itu kepada Nabi Muhammad SAW. Saking apa, Pak? Saking percayanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW tidak ada cacat secara pribadi, tidak ada cacat. Makanya kalau jenengan lihat di dalam kitab-kitab sirah, ada seseorang namanya Al-Walid Ibnil Mughirah. Siapa namanya? Al-Walid Ibnil Mughirah. Al-Walid Ibnil Mughirah itu mencari cara bagaimana melemahkan mental Nabi Muhammad SAW dan bagaimana cara menyebarkan isu agar orang-orang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Walid Ibn Mughirah meminta pendapat kepada orang-orang kafir Quraisy di sekitar beliau, di sekitarnya. Al-Walid mengatakan, coba keluarkan ide kalian, saya ingin tahu gimana caranya menghentikan dakwah Muhammad. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, wahai Al-Walid, bagaimana kalau kita katakan kepada orang-orang, kepada masyarakat sekitar, bahwa Muhammad itu adalah dukun. Jadi ide yang pertama, Bapak, katakan bahwa Muhammad itu adalah apa? Dukun. Apa kata Al-Walid? Al-Walid mengatakan secara spontan, tidak bisa. Sungguh, kata Al-Walid, aku telah menyaksikan segala macam dukun, segala jenis dukun, dan Muhammad bukanlah salah satu dari mereka. Tidak mungkin kita mengatakan kepada orang-orang Muhammad dukun, pasti orang-orang nggak bakal percaya. Ini kata Al-Walid Ibnil Mughirah. Mengapa? Karena Muhammad tidak pernah mengucapkan jampi-jampi sebagaimana yang diucapkan oleh para dukun. Bagaimana orang-orang mau percaya bahwa Muhammad adalah dukun? Tidak mungkin. Ini ide yang pertama. Kemudian muncul ide yang kedua. Baik, kalau yang pertama kau tidak setuju, bagaimana yang kedua? Bagaimana kalau kita katakan kepada orang-orang bahwa Muhammad adalah orang gila? Jadi dukun nggak mempan, pindah ke ide yang kedua. Apa itu, Pak? Muhammad orang gila. Maka Al-Walid Ibn Mughirah mengatakan, tidak mungkin. Kita tahu bahwa Muhammad itu emosinya stabil. Lah wong kita ganggu secara fisik saja dia nggak marah. Emosinya stabil. Tidak mungkin kita mengatakan kepada orang-orang bahwa Muhammad adalah orang gila, majnun. Tidak mungkin. Karena kita tahu Muhammad emosinya sangat stabil. Kalau marah pun bukan karena pribadinya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak mungkin kita mengatakan kepada orang-orang bahwa Muhammad orang gila. Kemudian orang-orang memunculkan ide yang ketiga. Baik, kalau dukun tidak bisa, orang gila tidak bisa, bagaimana yang ketiga? Bagaimana kalau kita katakan kepada orang-orang, kepada masyarakat, bahwa dia adalah seorang penyair, sehingga Al-Quran yang diucapkan oleh Muhammad SAW itu bukan mukjizat, itu sesuatu yang sepele. Makanya jangan kalau lihat di dalam Al-Quran banyak sekali, Pak, celaan-celaan orang kafir Quraisy tentang Al-Quran. Di antara mereka ada mengatakan, in hadza illa ifkun iftarah, Quran ini hanya kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun, dan Muhammad ditolong oleh kaum yang lain untuk menulis Al-Quran, untuk menulis dongengan-dongengan tadi, untuk menulis kedustaan tadi. Faqad ja'u dzulman wa zura. Kemudian Allah membalas, sungguh mereka orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Quran itu adalah sesuatu yang dusta, mereka sungguh telah datang dengan kezaliman dan telah datang dengan kedustaan. Kemudian di ayat yang lain setelahnya disebutkan wa qalu asatirul awwalin,
Orang-orang kafir mengatakan Quran itu adalah dongengan-dongengan orang terdahulu. Iktatabaha, yang mana Muhammad meminta kepada orang lain untuk menuliskannya. Jadi Muhammad yang mendongeng, kemudian ada orang apa? Nulis. Fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Kemudian setelah ditulis, dongengan-dongengan tersebut dibacakan di depan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukratan wa asila. Di waktu pagi dan juga di waktu petang. Lihat Pak, bagaimana orang-orang kafir Quraisy mencari celah supaya masyarakat tidak percaya dengan dakwahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalau mendengar kisah Nabi Muhammad ini Pak, ini antara orang Islam dengan orang kafir, bukan antara NU Muhammadiyah, Salafi, LDII, bukan. Tapi ini antara apa? Orang Islam dengan orang kafir. Kadang-kadang dibawa-bawa sampai situ untuk memenangkan golongannya masing-masing. Ini antara Islam dengan apa? Kafir. Ya, ranahnya antara Islam dengan orang kafir. Karena tidak ada orang Islam yang mendustakan Al-Quran. Ya, tidak ada orang Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongengan-dongengan orang terdahulu. Sehingga konteksnya ini antara siapa dengan siapa? Orang Islam dengan orang kafir. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang kafir Quraisy kehabisan akal, termasuk tadi Al-Walid ibnul Mughirah. Maka akhirnya Al-Walid ibnul Mughirah memutuskan, baik, sepertinya ide yang terbaik adalah yang terakhir. Kita tuduh Muhammad sebagai tukang sihir. Sebagai tukang apa? Sihir. Kenapa? Tukang sihir itu, Bapak Ibu sekalian, biasanya kan memisahkan antara ayah dengan anak, memisahkan antara suami dengan istri. Lah, dengan adanya Muhammad SAW, majikan pisah dengan budaknya. Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal bin Rabah. Gara-gara siapa? Menurut orang-orang kafir Quraisy, gara-gara kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya banyak orang terkena sihir, banyak orang terpisah, banyak keluarga terpecah belah gara-gara kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Al-Walid ibn Mughirah memutuskan Muhammad itu dituduh sebagai tukang apa? Sihir. Maka disebutkan dengan, kalau mau lihat di dalam surah, kalau tidak salah, Al-Muddathir. Betul, Al-Muddathir. Ya, di situ disebutkan in hadza illa sihrun yu'thar. Jadi menuduh Quran ini ya sihir, ya, yang diwariskan dari orang-orang terdahulu. In hadza illa qaulul bashar. Ini bukan perkataan Allah, tapi ini adalah perkataan manusia, bukan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah kehabisan apa Pak? Akal untuk menghina, untuk merendahkan, untuk menghabisi mental Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami tekanan mental, ternyata para sahabat pun juga mengalami tekanan mental sama dengan apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah tekanan mental yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu Pak, orang yang kaya raya luar biasa. Bahkan diceritakan di dalam riwayat-riwayat, beliau itu minyak wanginya yang paling wangi sekota Mekah. Minyak wanginya paling apa? Wangi. Kalau lewat dari berapa meter sudah kecium bau wanginya. Orang tuanya kaya raya. Ketika Mus'ab bin Umair yang ketika itu masih muda memutuskan untuk masuk ke dalam Islam, ini hijrah sesungguhnya Pak. Hijrah sesungguhnya itu dari kafir menuju apa? Islam. Ya, bukan dari belum jenggotan punya jenggotan, dari isbal nggak isbal, bukan hijrah namanya itu. Itu hanya perpindahan dari satu hukum fikih kepada hukum fikih yang lain, bukan hijrah. Ini penamaan yang keliru. Bukan dari nggak pakai cadar pakai apa? Cadar. Ini pilihan, bukan hijrah namanya. Jenengan pakai cadar itu pilihan, jenengan nggak pakai cadar juga apa? Pilihan. Dua-duanya masih dalam ranah Ahlussunnah wal Jamaah.
Makanya saya tantang, kalau ada yang berani mengatakan yang nggak pakai cadar setiap hari dapat dosa, silahkan jenengan maju ke sini. Saya berani berdebat. Karena apa? Karena cadar dan tidak pakai cadar, ya, itu masih masuk dalam ranah apa? Fikih, bukan ranah akidah. Ya, ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Jadi jangan dibawa-bawa pada ranah yang prinsip atau akidah. Maka Bapak Ibu sekalian yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, Mus'ab bin Umair ketika masuk ke dalam Islam, bapak ibunya stop subsidi, stop yang namanya ngasih jajan kepada Mus'ab bin Umair, selesai. Maka Mus'ab bin Umair menjadi orang yang fakir luar biasa, Pak. Sampai Nabi SAW itu sedih melihat kondisi Mus'ab bin Umair yang dulunya serba ada, dulunya serba kecukupan, sekarang menjadi tidak punya apa-apa. Karena mempertahankan agama yang hak ini, agama apa? Islam. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas, kisahnya sangat familiar. Sa'ad bin Abi Waqqas dikisahkan salah seorang sahabat Nabi yang masih muda yang berbakti kepada ibunya. Terkenal bakti beliau kepada ibunya. Ada sahabat-sahabat yang memang terkenal baktinya, diantaranya Abu Hurairah, kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk ke dalam Islam dikisahkan ibunya mengancam Sa'ad bin Abi Waqqas dengan apa? Dengan mogok makan dan minum. Ibunya tidak mau makan, ibunya tidak mau minum. Kemudian ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, kau silahkan teruskan masuk Islam, mengikuti agama Muhammad, tapi jangan salahkan kalau ibu besok meninggal. Ibu tidak mau makan, tidak mau minum. Kemudian dibiarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentu ini bukan pilihan yang mudah, ini sangat sulit, Pak. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tahu bahwa ini perang mental. Biarkan saja ibu saya melakukan apa yang beliau inginkan. Dibiarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Keesokan harinya mulai nampak yang namanya keletihan, yang namanya kelaparan, lemes badannya ibunya. Badan ibu beliau itu lemas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada ibunya, wahai ibuku. Dikira ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas menyerah, kemudian akan murtad dari agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibuku, seandainya dirimu punya nyawa sebanyak 100 kali, kemudian keluar satu-satu gara-gara aku memeluk agama Islam, aku tidak akan pernah meninggalkan agama yang hak ini. Aku tidak akan pernah meninggalkan agama Islam ini. Berarti ibunya kalah mental. Akhirnya apa yang terjadi? Ibunya akhirnya makan, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Lihat, Pak, perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bukan perjuangan yang mudah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ketika Abu Thalib radhiyallahu ketika Abu Thalib, tidak boleh radhiyallahu anhu, Pak, ya, karena meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Ya, Abu Thalib, tapi untuk menjaga ahlul bait jangan ucapkan di depan umum seperti laknatullah. Ya, untuk apa? Menjaga apa? Ahlul bait. Ya. Tapi memang Abu Thalib ini meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Ya. Jadi Abu Thalib itu meninggal dalam kondisi kafir. Kemudian setelah Abu Thalib meninggal, orang-orang kafir Quraisy yang dulu tidak berani menyentuh kulit Nabi Muhammad SAW, mengganggu Nabi Muhammad SAW, ketika Abu Thalib meninggal, mulailah orang-orang kafir Quraisy, dimulai dari dedengkotnya Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab termasuk, Pak, yang mengganggu Nabi Muhammad SAW. Dan kisahnya unik sekali, ya. Beliau itu ingin bunuh Nabi Muhammad karena gara-gara Nabi Muhammad orang Arab jadi berantakan, kata Umar bin Khattab. Gara-gara siapa? Nabi Muhammad. Itu sudah bawa pedang, Pak. Tapi qadarullah, ya, alur ceritanya dipertemukan dengan seseorang, kemudian disuruh ke rumahnya putrinya beliau. Ternyata putrinya beliau sudah masuk Islam, yang mana akhirnya beliau masuk ke dalam Islam. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, dan seterusnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Umar bin Khattab, mereka juga mengganggu Nabi Muhammad SAW, bukan dari segi mental saja,
tapi mereka mengganggu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi fisik. Dari sisi apa? Fisik. Maka kalau kita lihat di dalam kitab-kitab sirah, kita akan menemui ya kisah-kisah yang gak masuk akal. Bagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu secara fisik. Di antaranya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya tetangga, Pak. Punya tetangga. Kebetulan tetangga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu rata-rata belum masuk ke dalam agama Islam. Maka apa yang mereka lakukan? Di antara yang mereka lakukan yang pertama adalah mereka melemparkan jeroan atau kotoran kambing ke rumah beliau. Setiap kali beliau keluar rumah mesti ada kotoran kambing. Bahkan yang lebih mengenaskan, mereka itu menaruh jeroan kambing, Pak, di panci yang biasanya Nabi Muhammad SAW menggunakannya untuk masak. Ditaruh jeroan apa? Kambing. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Bani Abdul Manaf, beginikah akhlak kalian kepada tetangga kalian? Lihat, Pak, ini bahasa politis, tidak perlu marah-marah, cukup disindir. Beginikah akhlak kalian dalam bertetangga? Beginikah akhlak kalian kepada tetangga kalian? Cukup disindir. Ya. Ini sindiran halus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan suatu hari ada salah seorang di antara kawan-kawan Abu Jahal, laknatullah alaih. Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang duduk. Tiba-tiba ada seseorang mengatakan, siapa di antara kalian yang berani mengambil jeroan onta yang baru saja disembelih oleh kabilah fulan? Jadi ada satu kabilah sedang menyembelih apa? Unta, baru disembelih. Lalu siapa yang berani di antara kalian menaruh jeroan tersebut di atas pundak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ia sedang sujud? Siapa yang berani? Ada nggak Pak yang berani, Pak? Ada. Namanya siapa? Uqbah bin Abi Mu'id. Namanya siapa? Uqbah bin Abi Mu'id. Maka berdirilah orang yang celaka, yang paling celaka, bukan hanya celaka, paling celaka. Namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id dengan pengahnya mengatakan, saya berani. Diambil jeroan itu, Pak, lalu diletakkan di punggung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sujud. Ini yang dialami oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita ini, Pak, ya dakwah adalah yang lempari jeroan unta. Ada, Pak? Tidak ada. Kalau di Indonesia jeroan unta malah dibuat apa? Sate apa? Babat, ya kan? Kemudian apa lagi? Nasi goreng babat. Nah, alhamdulillah dilempari jeroan unta. Tapi penghinaan, karena di Arab itu, Pak, kalau jenengan masuk ke pasar Gonam, namanya Sukul Gonam, pasar penyembelihan apa? Kambing, penyembelihan unta, karena kebanyakan unta atau kambing. Itu jeroannya dibuang. Jeroannya apa? Dibuang. Kalau di kita dimanfaatkan, betul Pak ya? Kalau di sana dibuang. Sampai kalau ada panitia penyembelihan kurban itu ada tim khusus bagian jeroan, kan gitu. Kalau di sana enggak, jeroannya dibuang. Dan itu penghinaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Fatimah yang ketika itu masih kecil melihat abahnya digitukan, Pak, yang mengisahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fatimah itu kemudian datang membersihkan jeroan itu dari abahnya. Makanya hati-hati, Pak, jangan pernah memarahi orang tua di depan anaknya. Jangan pernah membuat masalah dengan orang lain di depan anaknya, karena anaknya bisa apa? Sakit hati dan dendam. Hati-hati. Ada sampai sekarang itu, Pak, beberapa yang kami kenal itu dendam dengan polisi, itu ada. Gara-gara kasus dulu. Ya, padahal polisi hanya disuruh saja. Itu ada. Sampai sekarang tuh dendam dengan polisi itu ada. Setiap lihat polisi, karena mungkin ada kasus dulu ya, setiap lihat itu timbul gejolak untuk membalas itu ada. Ya, karena apa? Anak itu kan secara fitrah dia sayang dengan siapa? Abahnya.
Makanya Fatimah itu marah-marah ke Abu Jahal. Bayangkan, Abu Jahal dimarahi anak-anak. Abu Jahal secara fitrah tahu saya salah, makanya tidak balas karena salah. Ya, Ibnu Mas'ud ketika itu tidak mampu membantu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud berasal dari kabilah yang lemah. Berasal dari kabilah yang apa? Yang lemah. Seandainya yang melihat itu Abu Bakar, selesai urusan, Pak. Tapi qadarullah yang lihat siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, itu diantara cerita bagaimana orang-orang kafir Quraisy ya mengganggu Rasulullah SAW, menyiksa Rasulullah SAW secara fisik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW bangkit dari sujud, mengangkat kepala beliau berdoa, ya Allah, Allahumma alaika bi Abi Jahlin, binasakanlah Abu Jahal. Alaika bi Utbah bin Rabi'ah, binasakanlah Utbah bin Rabi'ah. Alaika bi Syaibah bin Rabi'ah, binasakanlah Syaibah bin Rabi'ah. Alaika bil Walid bin Utbah, binasakanlah Al-Walid ibn Utbah. Alaika bi Umayyah ibn Khalaf, binasakanlah Umayyah bin Khalaf. Alaika bi Uqbah bin Abi Mu'id, yang tadi melempar jeruan, dan binasakanlah Uqbah bin Abi Mu'id. Kemudian dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud, fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad ra'aitu, sungguh aku melihat, alladzina adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a, yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi semuanya mati. Kapan? Fil qalibi badrin, semuanya tewas, dilemparkan mayat mereka ketika perang Badar. Jadi semuanya meninggal pada perang apa? Badar. Sebenarnya ada satu nama lagi, tetapi perawi-perawinya kehilangan jejak. Siapa namanya? Memang ada disebutkan, ada yang mengatakan fulan, ya, tetapi intinya ada 7 nama, yang tadi kita sebutkan baru 6. Semuanya meninggal pada perang apa? Badar. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini yang lebih mengenaskan lagi. Abu Jahal itu pernah bertanya kepada kawan-kawannya, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhurikum, wahai kawan-kawanku, apakah Muhammad hari ini sudah menggosokkan wajahnya di tanah? Maksudnya apa? Sujud. Muhammad hari ini sudah menggosokkan wajahnya di tanah atau belum? Artinya apa? Sudah sujud atau belum? Jadi Abu Jahal itu menunggu momen Nabi Muhammad SAW sujud. Akhirnya sahabatnya mengatakan, iya, saya melihat Muhammad sujud. Kemudian Abu Jahal melanjutkan, wallati wal uzza, demi Lat dan Uzza, ini Tuhannya mereka. La in ra'aituhu yaf'alu dzalik la ata'anna ana raqabati, seandainya aku melihat Muhammad sujud, sungguh aku akan menginjak lehernya. Jadi pingin nginjak lehernya siapa? Nabi Muhammad SAW. Aula u'affiranna wajhahu fit turab, atau aku akan gosok-gosokkan wajahnya ke tanah. Jadi pas sujud mungkin dipegang wajahnya, digosok-gosokkan, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Lihat ancaman yang diucapkan oleh siapa? Abu Jahal laknatullah alaih. Kemudian Abu Jahal melihat Nabi Muhammad SAW sedang sujud. Untuk membuktikan dia itu hanya omon-omon atau tidak, akhirnya apa terjadi? Akhirnya dia datang mendekati Nabi Muhammad SAW. Ketika mau diinjek, tiba-tiba Abu Jahal mundur sambil membentengi badannya dengan tangan. Kemudian ditanya oleh orang-orang di sekitar Abu Jahal, wahai Abu Jahal, apa yang terjadi dengan dirimu? Kenapa kau mundur? Kemudian Abu Jahal dengan penuh ketakutan mengatakan, sungguh saya melihat ada kobaran api, yaitu sesuatu yang sangat menakutkan, tidak bisa digambarkan, dan aku melihat sayap-sayap yang menghalangi antara saya dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menghalangi antara Abu Jahal dengan Muhammad ada 2, Pak. Yang pertama apa? Kobaran api. Yang kedua, sayap-sayap. Maksudnya apa? Malaikat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengisahkan peristiwa di atas. Nabi SAW mengatakan, laudana minni, seandainya Abu Jahal itu tetap nekat memaksakan diri untuk mendekati diriku,
lahtatofathul malaikatu udwan, maka pasti malaikat akan mencabik-cabik tubuhnya sampai habis. Seandainya Abu Jahal masih tetap nekat untuk menginjak kepalaku ketika sujud, maka malaikat akan mencabik-cabik tubuhnya sampai apa? Habis. Ya, ini ya yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menurunkan firman-Nya, kalla innal insana layatgha, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kira-kira kapan melampaui batas? Ar-ra'a ustaghna, ketika dia melihat bahwa dirinya serba cukup, ketika dia melihat bahwa dirinya itu punya power, maka dia akan semena-mena. Lihat apa yang dikatakan Donald Trump beberapa waktu yang lalu. Betul apa yang dikatakan? Kalau Sandra tidak dibebaskan, maka Timur Tengah akan menjadi apa? Rata dengan tanah. Jadi yang rata Timur Tengah apa Los Angeles? Mana Pak? Los Angeles apa Timur Tengah? Los Angeles yang rata dengan tanah. Lihat, orang itu, ini tabiat Pak ya, kalau merasa dirinya di atas, ya, dia akan melakukan segala cara. Ini bagi orang yang tidak bertakwa. Dan ini banyak real. Jadi kan bisa saksikan, jangankan Fir'aun, ya, orang Indonesia saja kan banyak. Betul Pak ya? Pagar laut apa? Itu kan, apalagi banyak. Kita saksikan, ya, membebaskan tanah untuk nambang, harganya harusnya sekian, dibeli seenaknya. Ya, kebun karet dibeli seenaknya, sawit dibeli seenaknya. Jual atau enggak hilang. Kalau enggak sertifikat gampang dimainkan. Dan ini banyak terjadi. Kenapa? Karena dia ar-ra'ahu staghna, merasa apa Pak? Merasa cukup, merasa punya power. Hati-hati Pak, ketika kita sedang di atas, ingat bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ketika kita merasa di mana? Di atas, ingat bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Semua yang ada pada diri kita hanyalah titipan Allah yang Maha Kuasa. Untuk apa kita sombong? Tidak ada yang perlu kita sombongkan pada diri kita. Ya, ar-ra'ahu staghna. Kalau jenengan mau lihat ya tafsirannya di dalam surah Al-Alaq ayat 6 sampai 18. Itu hampir mirip kisahnya. Sanad'u zabaniyah, ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jenengan bisa lihat di dalam surah Al-Alaq ayat 6 sampai 18. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada suatu hari ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Amr, wahai Abdullah, apakah gangguan terberat yang pernah dilakukan kaum musyrikin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Abdullah bin Amr menurut versi beliau, karena ada banyak versi, kalau menurut Aisyah gangguan terberat Nabi itu ketika dakwah di mana? Di Taif. Ini menurut versi Aisyah. Tapi menurut versi Abdullah bin Amr, gangguan terberat yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'id, Bapak Ibu sekalian, yang tadi melempar jeroan apa? Unta. Tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'id naruh selendang di lehernya beliau, kemudian dicekik. Sedang apa beliau? Sedang sholat. Jadi sedang sholat, dicekik lehernya. Tapi yang datang Abu Bakar Pak. Abu Bakar melihat. Maka Abu Bakar bergegas, kemudian mendorong Uqbah bin Abi Mu'id. Akhirnya selendangnya terlepas. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Uqbah, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Apakah kau ingin membunuh seseorang yang mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, dan dia telah datang kepada kalian membawa sekian banyak hujjah, sekian banyak dalil, sekian banyak bayinah. Apakah kau ingin membunuh orang seperti itu? Ini pertanyaan, tapi maksudnya adalah sindiran secara keras. Kan nggak mungkin kita membunuh orang baik. Dia datang baik-baik kepada kalian, kemudian kalian membunuhnya, kan aneh. Ini salah satu yang menyakitkan hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bayangkan Pak, kita sedang sholat, tiba-tiba dia Pak dicekik, jenengan marah nggak kira-kira? Marah nggak kira-kira? Pasti marah. Ya. Kemudian sahabat
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu adalah orang yang pertama kali, sahabat yang pertama kali membaca Al-Quran secara terang-terangan di kota Mekah. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Itu adalah sahabat pertama yang terang-terangan membaca Al-Quran di mana? Di Mekah. Karena nggak ada yang berani, Pak. Apa yang beliau baca? Beliau baca Ar-Rahman 'Allamal Quran. Jadi membaca surah apa? Ar-Rahman dengan lantang. Orang-orang kafir Quraisy pada awalnya mengira biasa aja, ini mungkin dia sedang mengucapkan syair mungkin. Kemudian lambat laun lama-lama orang kafir Quraisy mulai heran. Ini ayat apa ya? Ini sepertinya Qur'annya Muhammad ini. Sepertinya Qur'annya siapa? Muhammad. Akhirnya Ibnu Mas'ud digeruduk, Pak. Dikeroyok oleh orang-orang di sekitar itu, orang-orang kafir Quraisy. Dipukuli Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di zaman sekarang orang-orang bermaksiat tanpa rasa malu. Betul, Pak? Di zaman sekarang orang-orang bermaksiat tanpa rasa malu, membuka auratnya tapi dia malu untuk membaca Al-Quran. Berarti kebalik atau enggak, Pak, dengan zaman Nabi? Kebalik. Coba jenengan pernah atau enggak, Pak? Tolong dijawab. Melihat orang baca Quran di pasar. Ada yang pernah lihat? Belum pernah, Pak ya? Baik. Jenengan pernah lihat orang baca Quran di bis tayo? Yang sering naik bis tayo? Ada? Alhamdulillah. Jenengan pernah lihat orang baca Quran di Taman Palnol? Pernah lihat? Belum pernah? Baik. Memang ini pemandangan yang jarang. Kita sebagai orang muslim harusnya bangga. Kita punya Quran, mukjizat yang paling luar biasa yang pernah Allah turunkan itu apa, Pak? Al-Quran. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu, Pak, dulu untuk melemahkan dakwah Nabi, orang-orang kafir Quraisy itu menantang Nabi, wahai Muhammad, kalau kau benar-benar Nabi, coba belah rembulan itu. Jadi bulan disuruh apa? Disuruh untuk dibelah. Akhirnya mukjizat turun, bulan itu terbelah. Apa kata orang-orang kafir Quraisy? Muhammad ini benar-benar penyihir ini. Jadi nggak mau beriman memang. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada beliau Al-Quran, mukjizat yang paling luar biasa. Sampai-sampai mereka mengatakan ini dongengan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim, ada hamim, ada kaf ha ya ain shad. Apa fungsinya? Ternyata ada fungsinya, Pak. Apa fungsinya? Kalau ini dongeng, hurufnya sama loh dengan kosakata yang jenengan pakai setiap hari, dengan syair-syair yang kalian buat setiap hari. Huruf hijaiyahnya sama atau beda, Pak? Sama. Ada alif, ada lam, ada mim, ada ha, ada mim, ada ain, ada sin, ada qaf, sama. Coba kalau memang ini bukan mukjizat, kalian buat seperti yang ada di dalam Al-Quran. Kira-kira bisa atau enggak, Pak? Meskipun satu ayat, orang-orang kafir Quraisy tidak akan pernah bisa membuat semisal apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Quran itu adalah apa? Mukjizat. Jadi pesannya, Bapak Ibu sekalian, melihat perjuangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi, membaca Quran dia bahkan dipukuli, ya. Hendaknya kita jangan ada rasa malu lagi, ya, untuk membaca apa? Al-Quran, ya, dimanapun. Ustadz, saya kalau baca Al-Baqarah belum lancar. Baca yang sudah lancar, Pak. Juz 30 dari surah Ad-Duha sampai surah apa? An-Nas. Diulang-ulang, nggak ada masalah. Tampakkan syiar-syiar Islam. Bangga kita dengan agama Islam. Fokus pada itu, jangan fokus saling mengkritik. Fokus pada itu. Fokus pada itu. Insya Allah adem ayem. Semua ini, Pak, fokus pada amal, pada sholat rawatib, pada baca apa? Quran, kajian ya hadir, siapapun yang isi bismillah. Insya Allah nggak ada kok, Pak, ustadz yang niat untuk menyesatkan jenengan, itu nggak ada. Di Muhammadiyah insya Allah nggak ada. Betul, Pak ya? Adalah ustadz Muhammadiyah yang menyesatkan jenengan, ya, ke jalan yang tersesat gitu, nggak ada. Insya Allah aman. Jadi saya berharap, ya, tadi yang kami sampaikan itu kita pahami dengan baik. Itu antara Islam dengan kafir, bukan Islam dengan apa? Islam. Kalau Islam dengan Islam, ini PR kita. Bagaimana kita mempersatukan umat Islam
sehingga menjadi umat yang berjaya insyaallah pada masanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kisahnya masih panjang ya, tapi beberapa kisah sudah kami sampaikan di Masjid Ar-Rahman. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat tentunya untuk selalu niat amal dan juga didakwakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.